Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2A dan kelas 2B. Pada hari ini kita akan membahas soal LKS halaman 7 dan halaman 8. Ya. Kemarin kalian sudah membaca LKS halaman 3 sampai halaman 5 ya. Nah, sekarang bersama-sama sama Pak Yati kita akan membahas bersama-sama soal LKS halaman 7 dan halaman 8. Oke, langsung saja. Nah, ini nomor 1 ya, di mulut nomor 1. Jujur adalah perbuatan. Oh iya, sebelum kita bahas bersama-sama, nanti anak-anak buka LKS-nya halaman 7. Kemudian apa yang kita jawab bersama-sama ini nanti langsung dijawab di LKS-nya masing-masing. Oke, lanjut. Soal yang pertama, jujur adalah perbuatan A. Terpuji, B. Tercela, C. Ajar. Sudah jelas ya ini ya. Kalau orang jujur adalah pasti orang yang mempunyai perbuatan yang terpuji. Jadi jawabannya A. Nomor 1 A. Nomor 2. Orang yang jujur dicintai A. Allah, B. Binatang, C. Setan. Ayo, apa jawabannya? Orang yang jujur dicintai Allah, ya. Karena Allah suka sama orang-orang yang jujur. Yang ketiga, jujur menunjukkan A. Kebaikan, B. Jujur, C. Kemungkaran. Kira-kira apa ini anak-anak? Jujur menunjukkan kebaikan. A lagi jawabannya. Masa jujur menunjukkan jujur ya jujur. Cuma kalau jujur menunjukkan jujur nanti jadi pemborosan kata-kata ya. Jadi jawab ini kurang tepat kalau jawab yang ini. Jadi yang benar, jujur menunjukkan kebaikan. Nomor 4. Kebaikan menunjukkan ke A. Terpuji, B. Kebaikan, C. Surga. Biasanya surga itu dihuni oleh orang-orang yang baik. Berarti kebaikan menunjukkan ke surga. Jadi kalau kalian ingin masuk ke surga, maka jadi orang yang baik. Lah, orang yang baik harus mempunyai sifat yang jujur. Sifat yang jujur itu sifat yang tidak mau berbohong. Jadi berkata terus terang. Kalau A ya A, kalau B ya B. Tidak berbohong. Oke. Soalnya nomor 5. Berkata dan berbuat yang sebenarnya disebut. Nah ini. A. Bersih, B. Jujur, C. Disiplin. Baru saja Bapak singgung tadi. Bapak terangkan. Apa kira-kira? Berkata dan berbuat yang sebenarnya disebut jujur. Ya, jawabannya B. Jadi jujur itu tidak berbohong dan berkata dan berbuat yang sebenarnya tidak berbohong. Nomor 6. Orang yang jujur perkataan dan perbuatannya selalu A. Lurus dan benar, B. Bersih dan suci, C. Gagah dan tampan. Nah, kira-kira apa ini? Aku ulangi lagi soalnya ya. Orang yang jujur perkataan dan perbuatannya selalu, kalau orang jujur, kalau berkata-kata itu nggak pernah berbohong, perbuatannya juga jujur, nggak pernah berbohong, berarti orang itu lurus dan benar.
Soalnya dia nggak berbohong. Kalau berbohong jadinya nggak benar. Oke, nomor 7. Setiap anak harus bersifat A. Jujur, B. Curang, C. Bohong. Kalau anak-anak kelas 2 pasti mempunyai sifat yang jujur. Jadi harus jujur. Gak boleh berbohong, apalagi berbohong sama orang tua atau bapak ibu guru. Harus jujur. Kalau misalkan tidak mengerjakan PR, ya bilang saja tidak mengerjakan PR. Tidak usah berbohong. Soalnya kalau berbohong nanti tidak jadi masuk surga. Nomor 8. Anak yang jujur perkataannya selalu A. Benar, B. Bohong, C. Dusta. Pastinya jawabannya A. Benar, ya. Yang nomor 9. Anak yang jujur akan banyak A. Temannya, B. Setannya, B. Bicaranya. Biasanya kalian suka nggak kalau teman kalian jujur? Kalau misalkan kalian mempunyai atau teman kalian apa ya, mau pinjam uang 2.000. Nah, kalian mempunyai uang 5.000. Kemudian kalian bilang tidak punya uang, maka kalian akan dijauhi oleh teman kalian. Soalnya teman kalian tahu kalau kalian punya 5.000, tapi kalian tidak mau meminjamkannya. Dengan alasan tidak punya uang, padahal kan punya 5.000. Berarti kalian termasuk orang yang bohong, ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi kalau kalian memang benar-benar misalkan punya uang 5.000, kemudian ada teman kalian yang kesusahan, mau pinjam uang 2.000 misalkan, jadi pinjami saja 2.000. Jadi tidak usah berbohong kalau tidak punya uang. Nanti kalau kalian menjadi orang yang jujur, maka kalian akan mempunyai banyak teman. Soalnya kalau orang jujur itu temannya pasti banyak. Soalnya orang jujur itu disukai oleh banyak orang, ya. Jadi ini 9, jawabannya A. Nomor 10. Berdusta adalah sifat A. Terpuji, B. Tercela, C. Baik. Berdusta itu lawannya dari jujur. Kalau jujur itu kan nggak berbohong. Kalau berdusta ini berbohong. Nah, kalau berbohong pasti sifat yang tercela. Nah, jawabannya B. Nomor 11. Allah mencintai orang-orang yang berbuat jujur. Ini soalnya mirip ya sama yang nomor ini 2 ini. Orang yang jujur dicintai Allah. Kalau ini dibalik, Allah mencintai orang-orang yang berbuat jujur. Nomor 12. Anak yang selalu dusta akan titik-titik teman. Kalau kira-kira ya, kalau kalian punya teman yang selalu berbohong, kalian senang nggak sama teman kalian itu? Pastinya nggak senang. Jadi kalau anak yang selalu dusta akan dibenci temannya. Jawabannya A. Nomor 13. Nabi Muhammad memiliki sifat A. Jujur, B. Dusta, C. Menyembunyikan. Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Soalnya Nabi Muhammad adalah nabi yang terbebas dari dosa. Jadinya Nabi selalu perkataan dan perbuatannya selalu jujur. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, nomor 14.
Siswa yang jujur jika ulangan tidak pernah A. Menyontek, B. Belajar, C. Mendengarkan. Siswa yang jujur, ya, yang jujur, kalau ulangan tidak pernah menyontek. Kalau menyontek, itu namanya kalian berbohong kepada Bapak Ibu Guru. Soalnya kalau Bapak Ibu Guru biasanya kalau sebelum ulangan, sebelum ujian dimulai, anak-anak kalau mulai ujian, yang pertama jangan lupa berdoa, yang kedua jangan menyontek. Nah, kalau kalian menyontek berarti kalian tidak jujur atau berbohong. Jadi, kalau kalian ingin menjadi anak yang jujur, harus mengerjakan sendiri sebisanya, ya. Sebisanya, jangan sampai menyontek. Menyontek itu menyontoh temannya, jawaban temannya itu nggak boleh. Oke, nomor 15. Orang yang jujur di akhirat nanti akan masuk surga, ya. Masuk surga. Orang yang jujur itu pasti masuk surga. Oke. Nah, nomor 1 sampai nomor 15 ini tadi sudah kita bahas bersama-sama sama Pak Yapi. Nah, selanjutnya yang poin B ini di halaman 8, nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian poin C, nomor 1 sampai nomor 5. Coba dikerjakan sendiri di rumah, ya. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini tadi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.